Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali melalui mimbar pelayanan firman Obaja Incredible Church. Sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, jamah hati kami, jadikan hati kami tanah yang baik untuk menerima benih firman-Mu. Karena kami rindu kami berbuah dalam kebenaran firman. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, dan kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka kitab 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12 bagian A. Bunyinya demikian: bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berkualitasnya sebuah pertandingan diukur dari berapa besar hadiah yang diterima. Semakin besar hadiah yang diterima, semakin hebat pertandingan tersebut. Semakin luar biasa hadiah yang didapat dari pertandingan itu, semakin luar biasa sekali lagi pertandingan tersebut. Bapak Ibu dengar berita firman Allah ini. Alkitab berkata, kita disuruh bertanding dalam sebuah pertandingan iman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hadiah yang kita lihat di sini adalah hidup yang kekal. Hidup kekal adalah sesuatu hal yang luar biasa. Hidup kekal kalau dijadikan sebuah hadiah pertandingan, berarti seorang yang ada di dalamnya harus bertanding mati-matian, saudara. Bertanding dengan sungguh-sungguh, bertanding dengan segenap jiwa raga, dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Kenapa? Karena persoalan terhebat di sini, terbesar di sini adalah hadiahnya adalah hidup kekal. Jikalau gagal dalam pertandingan ini, berarti dia akan kehilangan hidup kekal. Itu sebabnya Alkitab di sini dalam kalimat ini memakai kata bertanding, bukan kata berlomba. Bapak Ibu, beda kata bertanding dengan berlomba. Berlomba itu menurut kamus Purwadarminta berkata itu hanya beradu kecepatan, beradu keterampilan. Sementara bertanding di dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti beradu tenaga, saling menjatuhkan, perang. Itu berarti saudara, bertanding merupakan sebuah olahraga, cabang olahraga yang benar-benar membutuhkan bukan hanya keterampilan, tapi kemampuan melumpuhkan lawan. Kalau bukan saya yang kalah, kalau bukan saya yang mati, berarti dia yang mati. Karena pertandingan identik dengan kata perang. Saya menemukan jenis jenis olahraga dalam kategori pertandingan itu berarti seperti olahraga keras, olahraga bela diri, olahraga yang meminta kita sebagai atlet untuk bertarung sebaik-baiknya, karena yang kita terima ini atau yang kita akan dapati dari pertandingan ini sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pertandingan iman adalah pertandingan antara hidup dan mati, antara hidup kekal atau tidak mengalami hidup kekal. Saya dan saudara dipanggil Tuhan, dan Tuhan menaruh kita bersama dalam satu arena yang namanya arena pertandingan iman. Nama pertandingan ini adalah pertandingan iman. Berarti dalam arena pertandingan iman ini, kita tahu kita harus ada musuh. Kita harus melakukan pertandingan supaya kita mengalami kemenangan. Nah, proses mengalami kemenangan yaitu lakukan pertandingan, dan kedua adalah kalahkan musuh, baru kita menang. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah musuh dalam pertandingan iman kita?
Nah, ini persoalan terbesar yang akan kita pelajari bersama-sama, karena saya sekali lagi ulangi bahwa upah atau hasil atau hadiah daripada pertandingan ini bukan hal-hal lahiriah biasa, saudara. Tapi ini persoalan hidup kekal. Saya ulang, ini persoalan hidup kekal. Mari kita lihat siapa saja yang harus kita kalahkan dalam pertandingan iman kita. Lawan atau musuh dalam pertandingan iman kita, saya katakan pertama adalah iblis. Pertama adalah setan. Dalam Kejadian 3 ayat 1, di sana peran iblis sebagai musuh manusia mulai kelihatan. Terhadap Adam dan Hawa, dia turun langsung dalam bentuk rupa binatang, yaitu ular. Alkitab berkata dalam ayat 1 pasal 3 kitab Kejadian, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Catat kata yang paling cerdik. Dan saat itu iblis memakai rupa itu yang paling cerdik, saudara-saudara. Wahyu pasal 12 ayat 9, saya baca, naga besar itu si ular tua, ular yang dari kitab Kejadian, yang disebut iblis. Saya ulang, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Kenapa dia mampu menyesatkan seluruh dunia? Karena kitab Kejadian tadi bilang yang paling cerdik. Kecerdikannya mampu menyesatkan seluruh dunia. Sampai di sana saya baca ayat itu untuk menjelaskan tentang siapakah lawan kita yang pertama. Lawan kita yang pertama adalah, saya ulang, iblis adalah setan. Dia cerdik, dia mampu menyesatkan seluruh dunia. Siapakah kita dibandingkan dengan lawan kita, yaitu setan, yaitu iblis? Saudara, dia ada sebelum dunia ada. Dia sudah banyak makan garam kehidupan, saudara. Dia sampai hari ini masih bercokol dengan niat-niat busuknya, dengan niat-niat untuk menjatuhkan kita sebagai umat manusia, saudara, supaya kita tidak berpaut terus kepada penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, secara manusia kita tidak akan mampu mengalahkan musuh iman kita. Kenapa? Karena dia, saya ulangi, cerdik, saudara, cerdik. Alkitab membagi dua tingkat kecerdikan daripada iblis. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kecerdikan iblis digambarkan oleh Petrus sebagai seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa bukan binatang yang lain? Kenapa seperti singa? Saudara-saudara, singa itu punya kecerdikan tersendiri untuk dapat mengalahkan musuhnya, mengalahkan mangsanya. Saudara, kata mengaum-ngaum yang dikatakan dalam kitab Petrus ini adalah satu trik awal di mana singa memulai pekerjaannya. Sebelum dia mengejar, sebelum dia menangkap mangsanya, dia pasti mengaum terlebih dahulu. Dan auman si Raja Rimba ini merupakan tanda berbahaya bagi setiap mangsanya. Artinya apa? Ketika singa mengaum, itu sama dengan dia menebarkan ketakutan kepada setiap mangsa-mangsanya. Dan pada akhirnya mangsa-mangsanya ini akan lari. Sementara di satu sisi ada singa-singa betina yang berdiam. Dan mangsa-mangsa yang ketakutan ini, sebagian atau beberapa dari mereka itu lari justru ke arah singa betina yang sedang menunggu mereka. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kenapa dikatakan seperti singa? Singa itu dengan aumannya gambaran dari iblis itu menyebarkan ketakutan,
mengaumkan ketakutan. Ada berapa banyak orang Kristen yang kalah dalam pertarungan imannya. Kenapa? Karena dia sudah takut terlebih dahulu. Banyak orang Kristen yang takut tentang hari esok. Banyak orang Kristen yang takut tentang masa depannya. Banyak orang Kristen yang takut melihat anak-anaknya ke depan mau menjadi apa. Banyak orang Kristen yang justru takut ketika ada ancaman-ancaman, ada berita-berita yang menggemparkan dan sampai menakutkan hidup mereka. Bapak Ibu dan berkati Tuhan, saya dan saudara sekarang sedang ada dalam satu kondisi di mana kita sedang terintimidasi dengan ketakutan. Virus corona, COVID-19 merupakan sebuah senjata yang paling ampuh mengalahkan kita. Dan beberapa orang yang dikalahkan itu adalah orang-orang yang karena takut terlebih dahulu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berapa banyak himbauan terhadap wabah virus corona ini adalah yang penting jangan takut. Karena kalau kita tidak takut, kita itu mempertahankan imun, daya tahan tubuh yang baik dalam kita. Berarti kalau kita takut, imun dalam kita, daya tahan tubuh kita akan melemah. Bukan hanya imun yang melemah kalau takut, tapi termasuk iman juga bisa lemah. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saudara jangan takut. Saudara percaya ada Yesus bersama hidup saudara. Saudara jangan takut. Secerdik apapun dia datang dalam kehidupan kita, sebesar apapun aumannya kepada kita, kita harus kuat iman kita. Amin, saudara. Kita harus tegar iman kita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, satu waktu murid-muridnya didatangi Tuhan lewat berjalan di atas air, karena mereka sedang diamuk oleh tofan yang besar. Ketika Tuhan datang berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya, maka apa yang dikatakan Alkitab tentang itu? Mereka berkata, itu hantu. Tapi bentuknya Tuhan, itu Tuhan. Itu hantu, itu Tuhan. Jadi mereka mengulang-ulang, hantu Tuhan, hantu Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedang dalam ketakutan. Mereka lupa, tadi siang mereka baru mengalami mujizat yang besar dari Juru Selamat. Mereka melihat bagaimana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Dan banyak orang ternganga-nganga termasuk murid-murid Kristus pada waktu itu. Tetapi tidak sampai 1x24 jam, ketika Tuhan datang dengan mujizat berjalan di atas air, mereka ketakutan. Saudara-saudara, orang yang ketakutan tidak dapat fokus melihat Tuhan. Mereka berkata, hantu itu Tuhan, itu hantu itu Tuhan. Saudara, begitulah orang Kristen yang hidup dalam ketakutan. Saudara, sekali lagi apapun bencana datang dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Ketika seorang Simon menantang Tuhan, kalau engkau benar engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air sama seperti engkau. Lalu turunlah Simon. Simon berjalan di atas air dan Simon mendatangi Tuhan. Tapi apa Alkitab catat? Ketika dia merasakan tiupan angin dan besarnya gelombang, maka takutlah Simon dan Simon pun mulai tenggelam. Tapi puji Tuhan ada Yesus yang memegang tangan Simon dan mengangkat dia kembali. Saudara, berbahaya orang hidup dalam ketakutan. Hari-hari ini saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan kehebatan kita. Saudara, uang tidak bisa menjawab. Buktinya hari-hari ini ketika corona merajalela di seantero jagat raya ini, saudara, uang tidak bisa menolong apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi Anda harus lihat dan memandang kepada Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Takut membuyarkan hidup saudara. Amin. Dan yang kedua, apa siasat iblis dalam kehidupan kita? Yang kedua dalam 2 Korintus pasal 14, pasal 11 ayat yang 14, dia berkata begini, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Sedikit kisah tentang Ayub. Dalam cerita Ayub, iblis itu bertemu dengan Tuhan. Iblis itu bisa sampai bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan di dalam sorga. Coba saudara bayangkan bagaimana iblis bisa sampai masuk ke dalam sorga. Sementara sorga merupakan sebuah kerajaan yang paling ketat,
tentu di sana ada penjaga-penjaganya, pengawal-pengawalnya. Tapi kenapa iblis bisa sampai masuk dan bertemu dengan Tuhan? Karena dia dari sana. Dan dia salah satu malaikat Tuhan pada waktu itu. Pernah menjadi malaikat Tuhan. Dan pada waktu itu dia tahu seluk-beluk. Jadi setiap penjaga di sorga itu dia bisa kelabuhi. Saudara, siapakah saya dan saudara? Siapakah kita? Kita cuma manusia biasa. Kita dibandingkan dengan dia, kita gak mampu, kita gak bisa buat apa-apa. Saudara, kita dapat ditipu, saudara. Dan kita lihat ada banyak orang Kristen yang kalah dengan tipuan iblis. Dalam cerita tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, di semak duri, di batu-batu dan tanah yang baik. Benih yang jatuh di semak duri, Alkitab berkata dia mau bertumbuh, tapi terhalang oleh semak duri. Alkitab menerjemahkan semak duri itu bicara apa? Tentang kekayaan dan tipu daya. Kekayaan dengan tipu dayanya menghambat firman. Firman itu kalau kita dengar, Alkitab katakan melahirkan iman dalam kita. Berarti kalau ada semak duri, kekayaan kadang dijadikan iblis sebagai alat menipu kita sehingga kita tidak bertumbuh dalam iman. Saudara, kita banyak ditipu, diiming-iming dengan hal-hal yang indah dari iblis, dari setan. Itu sebabnya ada banyak orang yang gugur di akhir zaman ini, yang kemudian meninggalkan Tuhan, berbalik belakang, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara malam hari ini atau siang hari ini, marilah kita setia sama Tuhan. Pandang terus, percaya terus bahwa kalau Tuhan yang mempercayakan kita menaruh di dalam arena pertandingan, Dia tidak menaruh kita dengan sembarangan. Dia tidak menaruh kita untuk jadi kalah dan dikalahkan, saudara. Tapi saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa kalau Tuhan menyuruh kita, menaruh kita di arena pertandingan iman kita, itu berarti kita adalah atlet-atlet Tuhan yang siap mengalahkan musuh kita. Haleluya. Saya ulangi, kita adalah atlet-atlet Tuhan yang siap mengalahkan musuh kita. Tuhan tidak tidak mungkin menyuruh kita tanpa melatih kita lebih dahulu. Saya percaya Tuhan sudah latih kita. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari latihan bersama Tuhan. Dan supaya apa? Supaya kita ketika menghadapi tantangan persoalan yang disodorkan iblis dengan segala tipu dayanya, tipu muslihatnya, kita keluar sebagai pemenang. Nah, mari kita lihat rahasia bagaimana kita bisa menang dari segala tipu daya iblis, tipu daya setan terhadap kita. Saudara, saya mengajak saudara membaca kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Haleluya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi bagaimana iblis bisa lari daripada kita? Kalau kita baca dari belakang, maka ia akan lari daripadamu. Kalau apa? Kalau kita lawan dia. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, persoalannya di sini adalah apakah engkau orang Kristen yang selalu mau melawan dia? Apakah engkau orang Kristen yang selalu tidak pernah takut tentang ancamannya, tipu dayanya, godaannya dan selalu lawan? Tuhan gak peduli kita kuat atau lemah, tapi Tuhan lebih peduli kita kalau kita mau melawan. Untuk apa punya badan besar, tenaga yang besar, saudara, tapi tidak bisa melawan? Musuhnya sekalipun lemah, kalau kita dilawan dia pasti kalah. Saudara, yang pertama orang Kristen, majulah, lawanlah iblis. Amin. Lawan dia, saudara. Kenapa? Kan dalam kita ada potensi yang besar. Nah, Alkitab ini saya baca ulang. Kenapa kita bisa melawan dia? Alkitab berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi untuk melawan dia, kita harus tunduk kepada Allah. Kita pun kalau melawan dia tanpa tunduk kepada Allah, perlawanan kita sia-sia. Jadi kunci kemenangan yang bisa membuat iblis lari adalah, Bapak Ibu dengar baik-baik, kita harus tunduk kepada Tuhan, kita harus taat kepada Allah,
lalu kita lawan iblis. Kalau kita tidak lawan setan, tidak lawan dia, sekalipun kita, saudara, punya kekuatan, kita tidak akan menang. Sekalipun kita punya kekuatan, kita tidak akan menang. Dengar baik-baik, Bapak Ibu berkait Tuhan. Tunduk merupakan sebuah rahasia kemenangan orang percaya terhadap iblis. Tunduk atau taat. Kata tunduk di sini dalam terjemahan Yunani, terjemahan Greka memakai kata hupotasso. Hupotasso. Hupotasso itu memiliki 4 makna atau 4 arti. Pertama adalah submit atau tunduk atau menyerah. Orang Kristen yang tunduk, yang menyerah kepada kehendak Tuhan adalah orang-orang Kristen yang dimungkinkan menang terhadap segala niat-niat jahat kuasa kegelapan. Yang kedua arti hupotasso adalah to subordinate. Artinya tunduk seperti seorang bawahan. Jadi kita ini bawahan, Tuhan itu atasan kita, Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan Tuhan itu tuan kita, kita bawahan. Seperti kita kopral, dia jenderal, saudara. Apapun yang kita mau bilang, apapun yang atasan itu ngomong sama kita, kita bawahan, kita harus lakukan. Kalau dia menyuruh kita, kopral, cabut pohon kelapa, kita nggak bisa bilang tidak bisa kecabut karena nggak mungkin dicabut, nggak mungkin bisa kecabut. Saudara, sebagai bawahan yang baik, sanggup atau tidak, bisa atau tidak, kerjakan dulu. Kerjakan, kalau tidak bisa dicabut, datang laporan. Siap jenderal, kerjakan, tapi saya tidak bisa mampu kerjakan. Saudara yang berkait Tuhan, kekristenan itu tunduk kepada Tuhan sebagai atasan. Apapun yang mau dia bilang, kita harus lakukan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan tapi dengan pertimbangan akalinya terlalu besar sehingga tidak mampu untuk membawa diri tunduk kepada Tuhan sebagai tuannya. Yang ketiga arti kata hupotasso itu adalah menempatkan diri lebih rendah. Haleluya. Menempatkan diri lebih rendah, saudara. Seperti seorang jongos yang disuruh oleh majikannya, yang hidupnya itu tergantung kepada majikannya. Apapun, kalau majikannya perlu, seorang jongos mengerjakan prioritas kepentingan majikannya, baru kepentingan dirinya sendiri. Saudara mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, atau saudara memprioritaskan diri sendiri, memprioritaskan keinginan sendiri? Hupotasso artinya memprioritaskan Tuhan karena dia adalah atasan kita. Yang keempat, reflexively to obey, artinya taat secara refleks, saudara. Seperti seorang yang dikagetkan lalu kemudian dia refleks, saudara. Itu sebabnya ada banyak orang menjadi latah karena kalau kaget dia menjadi latah, saudara. Refleks artinya suatu gerakan yang lebih cepat dari pikiran. Gerakan yang lebih cepat dari pikiran. Saudara yang berkait Tuhan, ada banyak orang Kristen gagal ketika dia mendengar khotbah, mendengar firman Allah. Yang pertama bergerak dalam dia adalah pikirannya. Dia mulai menalar firman, apakah masuk akal atau tidak. Kekristenan itu masuk akal atau tidak, tapi kalau itu firman, sekali lagi, kalau itu firman, kerjakanlah. Itulah reflexively to obey. Taat secara refleks. Saudara, tidak mungkin seorang jadi Sarfat memberi lebih dulu kepada seorang hamba Tuhan makan sementara dia sendiri tidak makan. Memang di luar nalar, di luar pikiran, tapi dia mengerjakan itu, saudara. Saudara taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan menghasilkan kekuatan yang besar. Bapak Ibu yang berkait Tuhan, rahasia kemenangan terhadap kuasa kegelapan, rahasia kemenangan terhadap iblis, rahasia kemenangan terhadap ketakutan-ketakutan yang dia aumkan hari-hari ini, saudara. Tipu daya muslihat yang dia kerjakan kepada banyak orang Kristen ini, hari-hari ini, hanya dapat dikalahkan dengan satu hal, yaitu apa? Kita tunduk, kita taat kepada Allah kita, taat kepada firman Allah. Maka saya percaya
kemenangan pasti menjadi bahagian kita. Saya senang sekali kalau membaca Alkitab atau Yakobus 4 ayat 7 ini dalam Alkitab terjemahan lama. Kata tunduk itu ditulis dengan kata serahkan hidupmu atau menyerahkan diri. Dan serahkanlah dirimu kepada Tuhan, lawanlah iblis dan iblis akan lari daripada. Artinya apa? Artinya menyerahkan total hidup adalah mempercayakan Tuhan sepenuhnya mengatur hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, jangan ada satu bagian pun kehidupan kita yang kita pertahankan sebagai hak milik saudara. Serahkan semua. Saya tutup khotbah ini dengan satu ilustrasi sederhana. Ada seorang yang sangat kaya dan dia ingin menjual rumahnya yang mewah. Saking kayanya dengan rumahnya yang mewah, tidak pernah ada orang yang datang untuk coba bertanya ataupun apalagi membeli rumah itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sanggup membeli rumah yang mewah itu. Untuk supaya ada orang yang berani datang, maka di depan jalan rumah itu ditulis dijual dengan harga sangat murah, saudara. Nah, benar satu waktu karena ada orang lewat dan melihat bahwa rumah yang megah, yang sangat mewah ini dijual dengan harga yang murah. Ada seorang bapak datang ingin mencoba seberapa murahnya rumah mewah itu. Lalu bertemulah dia dengan si pemilik rumah. Dan ketika yang si pembeli ini bertanya berapa harga rumah itu, pemilik rumah berkata, "Bapak lihat dulu seluruh isi rumah ini." Lalu bapak, saya kasih tahu harganya. Lalu dia berkeliling rumah yang megah besar, beberapa lantai dengan kolam renang, saudara, yang sangat mewah, saudara. Lalu mereka sampai lagi ke ruang tamu dan si pembeli ini berkalkulasi, jikalau seandainya dia menjual rumah ini, saya gambarkan saja, contoh saja ini, saudara, sekitar 100 miliar saya coba beli. Seandainya 100. Tapi saudara dengar baik, ketika dia bertanya kepada si pemilik rumah, berapakah yang Anda mau jual rumah ini? Dan dia hanya menjual 10 miliar. Sedangkan 100 miliar dia mau beli. Dia sudah bilang dalam hatinya, rumah ini dengan 100 miliar, yang murah aja dia beli. Apalagi cuma dijual 10 miliar, saudara. Maka dia bilang, jadi ini dia mau beli. Karena dia tahu itu sangat-sangat murah. Lalu ketika mau dibikin kontrak jual beli jadi, si penjual rumah berkata begini, tapi ada satu yang saya tidak mau jual. Apa itu? Lalu dia bawa si calon pembeli ke sebuah dinding di ruang tamunya. Dan dia berkata, di sana ada paku kecil. Itu dia tidak mau jual. Paku. Si calon pembeli tertawa karena yang dia tidak jual hanya satu batang paku. Dan itu ada di sana. Dan jangan diambil. Jangan dikeluarkan. Oke, dia sepakat untuk beli rumah, tapi tidak membeli sebatang paku yang tertancap di dinding ruang tamu di rumah itu. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, ketika si pembeli sudah tinggal di rumah itu dengan sukacita, dengan senang, datanglah pemilik rumah pertama, datang untuk melihat apakah pakunya masih ada. Apakah paku saya masih ada? Oh, masih ada paku bapak di situ. Ada perlu apa, Pak? Saya hanya datang untuk menggantung payung saya karena tadi hujan di jalan. Silakan, itu paku bapak. Lalu si pemilik rumah pertama itu menggantung payungnya dan dia pergi. Sorenya dia datang mengambil payung yang digantung. Lalu dia pulang lagi. Lalu besok pagi lagi bapak itu mengetuk pintu dan dibukakan lagi. Kenapa saya paku saya masih ada? Masih ada, Pak. Masih tidak masalah. Lalu dia datang untuk menggantung topinya di sana, saudara-saudara. Lalu dia pergi lagi. Lalu malamnya lagi atau hampir sore
Hampir malam sore hari dia datang mengambil topinya lagi, lalu dia pulang lagi, lalu besoknya lagi dia datang, dia lagi jalan-jalan dengan anjing kecilnya, lalu dia bilang saya mau ikat anjing kecil di paku saya, lalu anjing itu seharian di sana dengan diikatkan talinya di paku itu, lalu kemudian suaranya diambil ketika anjingnya pergi meninggalkan beberapa kotoran anjing di rumah itu, lalu kemudian pergi lagi, besok datang lagi dengan binatang yang lain, lalu mengikatnya di sana. Lama kelamaan saudara, pemilik rumah ini terganggu karena sikap dari rumah ini, sikap dari si tuan rumah yang pertama ini. Akhirnya suatu waktu ketika dia tidak tahan, dia menunggu si pemilik rumah awal yang pertama ini datang, dan dia bilang, kamu ambil lagi rumah ini dan kembalikan uang saya. Saudara, sekalipun itu harganya begitu murah, sekalipun itu sangat mungkin menggiurkan dia, menyenangkan dia, saudara, tapi kalau ada satu yang dia masih belum miliki, saudara, itu sangat mengganggu hidupnya. Saudara, itu gambaran dari hidup kita. Ada banyak orang Kristen bilang menyerahkan hidup kepada Tuhan, tapi ada satu yang dia tahan di hidupnya. Dia lupa bahwa satu paku kecil hidup kita bisa menjadi alasan setan, menjadi alasan iblis untuk mengganggu kita, untuk menggantungkan topinya, menggantungkan payungnya, menggantungkan binatangnya, saudara. Saudara, ada banyak orang katanya ikut Tuhan, menyerahkan hidup, tapi dia masih hidup dengan kesombongan. Dia menyimpan satu paku kepahitan, saudara, menyimpan satu paku dusta dalam dirinya, saudara, dan satu kebiasaan buruk dalam hidupnya. Saudara, dengar baik, itu sebabnya kita tidak pernah menang dengan iblis. Kita tidak pernah menang, tidak pernah aman kita dari setiap serangan-serangan iblis. Iblis selalu mengalahkan kita di pertandingan-pertandingan iman kita. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu diberkati Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ada satu yang tertinggal dalam saudara. Saudara, dulu waktu dibaptis, tidak mungkin Anda waktu dibaptis tangan Anda keluar sebelah kan, sehingga kau meninggalkan sesuatu kebiasaan tanganmu yang buruk. Saudara, artinya kita dibaptis, kita sudah mati total. Yang lama sudah berlalu dan kita hidup sebagai hidup yang baru, saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Saya ulang, iblis nggak perlu hal-hal besar dalam kita, kesalahan-kesalahan besar dalam kita untuk dia tunggangi. Iblis nggak perlu kita jatuh dalam dosa-dosa yang besar. Bagi dia cukup satu kesalahan kecil yang mungkin tidak dapat dipandang oleh manusia, dipandang oleh orang lain, tapi bagi iblis itu sudah cukup bagi dia untuk bisa mengganggu kehidupan kita. Dan kalau kita sudah terganggu, kita tidak bisa konsentrasi dalam pertandingan iman kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari dalam khotbah saya hari ini bisa menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kita. Saudara, bangkitkan imanmu. Engkau dan saya sekarang sedang ada di arena pertarungan. Saudara, dulu ada seorang pelatih tinju berkata kepada saya ketika saya dulu sempat ikut bertinju, saudara. Dia berkata begini, seorang petinju harus punya naluri seorang pembunuh untuk bisa jadi petinju. Karena dia kalau di atas ring tidak pernah ada belas kasihan. Dia tidak pernah berkata kasihan ketika dia bisa meninju musuhnya dan musuhnya bisa jatuh, saudara. Petinju itu ketika musuhnya jatuh, dia akan kejar untuk menjatuhkan. Dia ingin tahu hari itu bahwa benar-benar musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya lagi. Saudara, begitu kita, saudara. Apakah kita atau setan yang jatuh? Ini persoalannya. Dan kalau saudara mau jadi pemenang, tampil sebagai pemenang, kuncinya cuma satu, dan rahasia ini sederhana. Saudara hanya tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saudara hupotaso sama dia. Saudara serahkan hidup saudara dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saudara percaya bahwa ketika engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam renungan saya hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam serial iman-iman yang lain dalam pertemuan kita yang berikut. Dan kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya ajak saudara tunduk kepala sambil kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin saudara ada sesuatu dalam hidup saudara. Saudara berkata, Tuhan, aku seorang pelayan di gereja. Saudara berkata, Tuhan, aku seorang yang dipercayakan oleh hamba Tuhan dalam gereja. Oh Tuhan, saya ini setiap waktu saya kelihatan
setia dan orang banyak memuji kesetiaan saya. Tetapi sebenarnya ada satu paku kecil di hidup kita. Ada satu hal yang sulit saya lepaskan. Saudara, Bapak, Ibu yang berkati Tuhan, kita sedang dibawa Tuhan kepada kemenangan. Kemenangan ganti kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau sungguh luar biasa. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Allah yang besar, Tuhan yang ajaib. Kami berkata pada kesempatan indah ini, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, kami ada di tengah dunia yang semakin hari bukan semakin baik, semakin hari semakin bobrok Tuhan, semakin hari semakin banyak sekali tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya melalui kebenaran firman Allah ini, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin tunduk kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa di tengah wabah virus corona ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, tidak dapat mengganggu konsentrasi kami untuk mengiring Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini, sertai mereka, tolong mereka, jaga mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, biar mereka menang dari peperangan iman ini. Lepaskan Tuhan hal-hal yang buruk dari kehidupan kami, ketakutan-ketakutan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami terus kuat iman kami. Dalam hidup ini kami percaya hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, demikian ada dapat saya sampaikan. Kiranya kita semua diberkati dan sampai ketemu lagi di mimbar Obaja yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.